Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Ini 2012-2035 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Komputer kelas Teknologi angkatan tahun 2020 di mata kuliah Bahasa Inggris. First I want to introduce myself. I want to explain a little story about me. My name is Faisal. I'm born in March 20, 2002. I'm born on Makassar City, Indonesia. I'm a student of Computer Engineering of Makassar State University. I have many hobbies, but the most is watching films or series. The next kita masuk ke materi atau transkrip materi ringkasan materi yang saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Yang pertama itu kita membahas tentang konsep dasar bahasa Inggris. Ada 4 konsep dasarnya, yaitu using dictionary. Yang pertama itu using dictionary atau menggunakan kamus. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara kita menggunakan kamus, bagaimana cara kita membaca kamus, dan bagaimana cara kita untuk menjelaskannya gitu. Bagaimana cara kita mengamalkannya dari kamus itu sendiri. Yang kedua, kita belajar tentang vocabulary dan tenses, yaitu kita belajar kosakata, bagaimana cara kita menggunakan kosakata bahasa Inggris dengan baik benar, dan juga tenses, yaitu kalimatnya, bagaimana kita belajar tentang strukturnya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Kemudian reading skills, yaitu kita mengasah kemampuan membaca bahasa Inggris kita dengan baik dan benar. Kemudian basic of speaking and listening, yaitu dasar-dasar bagaimana cara kita speaking atau bercakap dan mendengarkan gitu. Kemudian materi kedua itu kita membahas tentang sentence structure atau struktur kalimat. Sentence structure is the way a sentence arranged grammatically. The sentence structure of your wording includes where the noun and verbs fall within individual sentence. Jadi struktur kalimat itu bagaimana cara kita menyusun kalimat itu secara gramatikal. Kalimat itu sendiri bagaimana cara kita menempatkan kata benda dan kata kerja itu dengan benar pada suatu kalimat gitu. Nah, di sini sentence structure itu terdiri dari 5, yaitu terdiri dari S atau subjek, kemudian verb kata kerja, O object, C complements, dan A adverbials. Contohnya itu sendiri yaitu yang ini. I named my cat Kitty. Aku menamakan kucing Kitty. Jadi kita melihat di sini I itu subjek, name yaitu menamakan, yaitu kata kerja yang kita menamakan. My cat ini objek. Kitty yaitu adverbials. Gitu. Setelah itu kita belajar juga tentang present tense. Present tense itu sendiri memperlihatkan kapan sebuah kerja dalam bentuk kata terjadi. Beberapa kata kerja berubah bentuknya hanya untuk memperhatikan waktu dari kerja itu sendiri. Jadi present tense itu adalah waktu yang terjadi pada masa kini, masa yang sekarang, atau masa sekarang gitu. Periode waktunya itu terbagi 3, yaitu present, apa yang dilakukan sekarang, past, apa yang telah kita lakukan di masa lampau, kemudian future, apa yang akan kita lakukan future gitu. Kemudian contoh dari present tense yaitu kemudian kita lihat di present dulu. Presentnya itu contohnya itu I go to Makassar twice a week gitu. Aku pergi ke Makassar 2 kali dalam seminggu. Kemudian bentuk pastnya itu I went to Makassar for holiday last Saturday. Jadi yang menjelaskan di masa lampau. Last Saturday itu Sabtu kemarin gitu. And the future, Nabila is going to finish her homework tonight. Tonight berarti dia akan menyelesaikan waktunya malam nanti. Jadi itu di future akan datang. Kemudian kita belajar tentang future tenses. Simple future tenses adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan gitu. Jadi akan terjadi di masa nanti. Bentuk-bentuk simple future tense yaitu sendiri yaitu ada tenses yang positif atau affirmative sentence, kemudian ada negative sentence, ada interrogative atau pertanyaan, kemudian interrogatif negatif sentence yaitu pernyataan tapi dia bentuk negatif. Kemudian
atau future tenses. Untuk penggunaannya yaitu yang pertama yang positif, she will write a letter, atau dia akan menulis. Kemudian negative sentence, she will not write a letter, atau dia tidak akan menulis surat gitu. Kemudian interrogatif, pertanyaan yaitu will she write a letter, apakah dia akan menulis. Kemudian interrogatif negatif yaitu will she not write a letter, apakah dia tidak akan menulis surat gitu. Kemudian kita masuk ke simple past tense atau apa yang terjadi di masa lampau. Di simple past tense digunakan untuk membicarakan tentang aktivitas yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu, seperti yang telah terjadi. Untuk itu sendiri yaitu yang pertama aktivitas keseluruhan terjadi di masa lampau. Kemudian aktivitas serial yang terjadi di masa lampau, durasi terjadi di masa lampau, kebiasaan di masa lampau, dan fakta atau generalisasi pada masa lampau. Contoh-contoh penggunanya yaitu yang pertama itu aktivitas keseluruhan yang terjadi di masa lampau yaitu I saw movie yesterday, ya saya nonton film kemarin. Kemudian aktivitas serial yang terjadi di masa lampau, I finished the work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Dia banyak yang dilakukan serial. Dia setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia jalan-jalan ke pantai dan dia menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Kemudian ada juga durasi terjadi di masa lampau. I live in Brazil for 2 years. Saya tinggal di Brazil untuk 2 tahun. Gitu. Kemudian kebiasaan untuk bahasa lampau. I studied French when I was a child. Saya belajar bahasa Prancis ketika saya kecil. Kemudian fakta atau generalisasi pada masa lampau. She was shy as a child, but now she is very outgoing. Ya, dia itu sangat pemalu waktu masih kecil, tapi sekarang dia orangnya outgoing gitu. Kemudian perfect tense. Perfect tense adalah bentuk sempurna dari suatu kalimat, diantaranya itu present tense, past tense, dan future tense. Yaitu ini adalah bentuk sempurna dari ketiga tenses yang tadi kita bahas. Bentuknya present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Ada contohnya sendiri. Present perfect tense yaitu Derek has practiced his cello a lot. Itu. Kemudian past perfect tense yaitu he had practiced for a hour, telah latihan selama beberapa jam. Kemudian future perfect tense, by the concert time he will have practice now. Untuk konser dia sudah berlatih gitu, cukup. Kemudian kita masuk ke modal verbs. Kata kerja bantu ini harus digunakan dengan kata kerja utama. Kata kerja modal ini digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan, kemungkinan, kemampuan. Permintaan juga perintah. Auxiliary verb atau kata kerja bantu berfungsi untuk membantu kata kerja lain untuk menunjukkan tenses dan juga suasana hati dari sang penutur. Ada 3 bentuknya yaitu positive tense, negative tense, dan interrogative tense. Contoh penggunaannya sendiri yaitu positive tense. She can attend the party. Dia bisa dia bisa hadir di pesta. Kemudian negative tense, they must not walk on the grass. Mereka seharusnya tidak jalan di rumput. Kemudian interrogatif yaitu can you speak Japanese? Seperti itu. Itu contoh penggunaan modal verb yaitu dia meminta, macam permintaan begitu. Kemudian kita masuk pronouns atau kata ganti. Pronouns merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Dan pronouns terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya, yaitu subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Jadi penggunaannya itu yang pertama subject pronouns yaitu I know Emily. Kemudian object pronouns yaitu Emily knows me. Kemudian yang possessive adjective my book. Possessive pronouns yaitu it's mine. Kemudian reflexive pronouns yaitu I get myself a job. Seperti itu. Penggunaan pronouns yaitu dia gantinya yaitu Emily, yaitu objeknya pronouns, dan my book
main ini refleksi bentuk-bentuknya tidak sound. Kemudian kata if and wish. If wish and if only, keduanya digunakan untuk membicarakan tentang penyelesaian atau sesuatu yang ingin diubah, baik tentang masa lalu atau masa kini, atau tentang penyesalan. Jika saya ini, maka ini. Jika saya berharap ini. Bentuknya ada dua, yaitu present dan past. Contoh yang present yaitu if only I didn't have so much homework, I could go to the concert tonight. Nah, jika saya tidak punya banyak tugas, maka saya akan pergi ke konser malam ini, gitu. Kemudian bentuk wishnya itu I wish I know what to do. Aku harap aku tahu apa yang saya akan lakukan. Itu bentuk present. Kemudian bentuk pastnya if only I you know you're coming. Jika aku tahu kamu tidak akan datang. So I wish I hadn't eaten all the chocolate, I feel sick. Ya, jika saya tahu saya tidak akan memakan coklat, saya merasa sakit. Kemudian pasif voice atau kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Nah, kita lihat di sini itu, ini contoh kalimat aktif, dan ini contoh kalimat pasif. So, somebody built this house in 109 81. Nah, kata kerja ini objeknya. Jadi beberapa orang membangun rumah ini pada tahun ini. Tapi kalau bentuk pasif dia dibalikkan. Ini kata objek ini dia pertama. Nah, rumah ini telah dibangun oleh beberapa orang pada tahun segini. Gitu. Kemudian kita belajar juga tentang kata kerja ing. Kata kerja berakhir ing ini sendiri merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan keadaan yang sedang dilakukan atau biasa dikenal dengan present participle. Nah, contohnya itu yang ada pertama driving. My brother was driving at 8 p.m. Kemudian making. I was making a handmade scan when you called. Kemudian drawing. She likes drawing anime characters. Kemudian countable and uncountable. Countable noun atau kata kerja yang dapat dihitung. Dapat dia menjadikan verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat bentuk tunggal. Sedangkan uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung selalu menjadikan verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat berbentuk tunggal. Contoh-contohnya itu yang countable itu she is not reading a magazine. Nah, itu bisa dihitung, dia ada sebuah jalan gitu. Yang uncountable itu tidak bisa dihitung, I have some money, karena water itu sendiri kita tidak bisa hitung satuannya berapa gitu. Mungkin that's enough for me. Thank you for listening my presentation. I hope this knowledge from me. I'm sorry for kekurangannya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.